Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasa malam Ahad kita mengkaji Siratul Mustafa, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi malam ini kita akan membahas satu hadis Nabi, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini dinyatakan hasan sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ujian itu diturunkan Allah kepada seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan, baik kepada dirinya ataupun kepada anak-anaknya ataupun kepada hartanya, sampai dia berjalan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak membawa dosa sedikit pun. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sabar di atas al-bala, di atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak lepas dari tiga kata: haznun wa ghammun wa hammun. Haznun artinya kesedihan, sedih memikirkan sesuatu yang sudah berlalu. Entah yang lalu-lalu kita pernah sukses kemudian hilang kesuksesannya, entah dulunya punya orang-orang yang dicintai kemudian sudah pergi meninggalkannya, entah dulu dia pernah kaya kemudian dia miskin, teringat masa lalu. Haznun, sedih jadinya terpikir terus. Yang kedua ghammun, susah menghadapi sesuatu yang sedang berlaku. Susah karena mungkin karena ekonomi, karena kesehatan, karena mungkin pasangan, anak-anak, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga hammun, bingung memikirkan masa depan. Jadi manusia tidak lepas dari tiga perkara ini: sedih memikirkan yang sudah berlalu, susah memikirkan yang sedang berlaku, bingung memikirkan yang akan terjadi masa depan. Manusia tidak lepas dari tiga perkara. Kalau tidak sedih, stres. Kalau tidak stres, susah. Itulah manusia.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, ketika datang 10 anaknya merayu dirinya untuk membawa Nabi Yusuf bermain ke tempat yang jauh, Yakub tidak memberi izin waktu itu. Tapi dengan berbagai macam alasan, akhirnya 10 anak Yakub ini berhasil merayu ayahnya sehingga membawa Nabi Yusuf. Yusuf ketika itu masih kecil, belum balik. Masih 10 tahun usianya. Kemudian diajak main jauh. Rupanya setelah pulang, tak dibawa pula anak itu dan dihabarkan mati diterkam serigala. Kemudian ditunjukkan bajunya yang berlumuran darah, padahal darah kambing. Yusufnya dimasukkan ke dalam sumur. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran kesedihan Ya'qub alaihi salatu wassalam. Sedih luar biasa. Sampai Allah katakan bahwa air mata yang keluar daripada kedua mata Nabi Ya'qub itu sudah tidak bening lagi. Tetapi yang keluar itu air mata berwarna putih. Sampai-sampai Allah katakan seperti itu. Ya, tabyaddu aynahu wa huwa kadhib. Jadi tetesan air matanya itu sudah warna putih, sudah las, itu tidak ada lagi air mata yang keluar. Saking sedih. Sebab itulah kemudian Ya'qub mengalami kebutaan. Karena bertahun-tahun memikirkan Nabi Yusuf, menangis. Tapi walaupun demikian, Ya'qub sabar. Dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kata Ya'qub, sesungguhnya saya hanya bisa mengadukan keperitanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran dan doa Nabi Ya'qub bertahun-tahun, akhirnya Allah pertemukan juga Ya'qub dengan putranya Yusuf. Bahkan dalam kisah Israiliyat, kesedihan Ya'qub ini sampai Allah utus malaikat Jibril dan mengatakan, ya Ya'qub, kalau seandainya putramu Yusuf itu mati, pasti Allah akan hidupkan kembali. Untuk menghibur Nabi Ya'qub. Terkadang kesedihan itu melanda kepada seorang nabi. Tetapi yang kita contoh bukan kesedihannya, bagaimana dia menghadapi kesedihannya, sabar dan terus mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat di masyarakat, ada orang-orang yang tidak tahan apabila ditimpa musibah, contoh umpamanya sakit yang berkepanjangan. Setahun tak sembuh, 2 tahun tak sembuh, 10 tahun tak sembuh. Akhirnya apa? Merasa merepotkan orang lain, dia pun berangan-angan ingin mati pula. Banyak orang kayak gitu. Daripada saya merepotkan orang, mati sajalah. Atau mungkin orang yang dicintainya mati. Dia punya anak si mata wayang mati. Dia pun ingin mati juga. Ada juga yang seperti itu tuh. Padahal ketika pamannya Nabi SAW, Abbas ibn Abdul Muttalib, detik-detik wafatnya itu sedang sakit parah. Abbas itu sedang sakit parah. Nabi berusaha untuk menghibur di sampingnya. Kemudian Abbas karena tidak tahan, dia mengucapkan sesuatu dan Rasul mendengarnya. Apa ucapan Abbas itu? Sesungguhnya aku ingin mati lebih cepat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abbas, ya ammi, la tatamannayanna ahadakumul maut. Tidak boleh salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati. Rasul mengatakan kepada Abbas, tidak boleh. Orang itu berangan-angan ingin mati, tidak boleh.
Bidhurrin asabahu, dengan madarat apapun yang menimpanya. Tidak boleh, dilarang, haram. Seorang pengen mati. Apa alasannya? Kata Nabi, imma muhsinan fala'allahu yazdad, wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Rasul menasihati pamannya Abbas, kenapa engkau tidak boleh berangan-angan ingin mati wahai ammi pamanku? Boleh jadi kalau Allah berikan umur yang panjang, tiba-tiba engkau berbuat baik, kau bisa menambah pahala. Atau mungkin engkau meninggalkan dosa, kemudian Allah beri panjang usia, itulah kesempatan tobat. Inilah kenapa kita dilarang. Tidak boleh menginginkan kematian. Karena dua perkara. Yang pertama, boleh jadi kalau seandainya kita tidak jadi mati, kita bisa menambah amal soleh sehingga menambah pahala, sehingga lebih banyak lagi bekal yang akan kita bawa kepada Allah. Atau boleh jadi mungkin kita banyak dosa sebelum kita meninggal, kemudian Allah tidak jadikan kita meninggal, adalah kesempatan untuk tobat. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan berangan-angan salah seorang di antara kalian pengen mati. Tapi Nabi SAW mengatakan, wa in kana walabud, kalau memang harus, karena sudah tidak tahan penyakitnya, sudah bertahun-tahun, sudah merepotkan keluarganya. Karena sering saya katakan, ikhwan, orang sakit itu terkadang tambah sakit bukan karena penyakit. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi yang mengunjunginya. Contoh nih, saya sakit. Berapa kali antum mengunjungi saya sakit? Waktu kemarin saya sakit, berapa kali antum mengunjungi anak sakit? Berapalah antum kuatnya mengunjungi itu? Walaupun ustaznya yang sakit itu, nggak mungkin pula tiap hari antum datang ke rumah. Paling sekali bawa pisang, bawa ini, bawa itu, rame-rame rombongan, habis itu les, hilang. Entah berapa bulan lagi mungkin datang. Ya. Oke lah, itu orang lain. Keluarga. Saudara. Sampai kapan? Lama-lama bosan juga kan? Paling tinggi akhirnya yang menemani orang sakit itu, kalau dia punya pasangan, paling istrinya. Atau mungkin anaknya. Ya kalau anaknya berbakti, kalau anaknya durhaka. Sebenarnya orang sakit itu lebih sakit di masalah ininya, bukan penyakitnya sebenarnya. Ya penyakitnya sudah sakit, lebih sakit ketika tidak ada lagi yang memperhatikan dia. Kuadrat sakitnya. Makanya akhirnya menginginkan kematian.